Kembali melanjutkan recap dan penjelasan serial What If Season 2, kali ini kita sudah sampai pada episode 8. Dalam episode kali ini, kisahnya terfokus kepada Kapten Carter setelah diculik oleh Scarlet Witch dan berpindah menuju alam semesta berbeda dengan latar zaman pencerahan atau peralihan dari abad pertengahan menuju zaman yang lebih modern. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video penjelasan alur lengkap dari serial What If Season 2 episode 8 dengan judul Bagaimana Jika Avengers Berkumpul pada tahun 1602. Silakan tonton video ini sampai selesai, terutama bagi kalian yang sebelumnya melewatkan serial What If Season 2, tapi masih ingin mengetahui seperti apa keseruan kisahnya. Video ini sangat direkomendasikan untuk kalian. Melanjutkan dari episode 5 dari serial What If Season 2, di mana Peggy Carter diculik oleh Wanda dan Nick Fury secara tiba-tiba. Tindakan penculikan tersebut tentu bukan tanpa alasan, karena sosok Peggy yang dianggap bisa menyelamatkan alam semesta dalam kondisi kritis yang ditinggali oleh para pahlawan super yang membutuhkan bantuannya. Ternyata Peggy Carter dibawa menuju ke sebuah alam semesta berbeda dengan berlatarkan pada tahun 1602 atau bisa dibilang sebagai era abad pencerahan alias zaman transisi dari abad pertengahan menuju zaman yang lebih modern. Nah, pada zaman tersebut, Hela dikisahkan menjadi seorang ratu yang memimpin sebuah kerajaan, ditemani dengan Thor dan juga Loki. Pada kala itu, Loki terlihat sedang menunjukkan penampilan beraktingnya kepada semua hadirin yang ada di sana. Akting drama yang Loki tampilkan terlihat cukup buruk dan membosankan, membuat Thor merasa geram dan ingin segera melemparinya dengan kubis sama seperti kebiasaan mereka sebelum-sebelumnya. Di tengah pertunjukan yang sedang berlangsung, tiba-tiba muncul retakan di dalam realita yang menyerap apapun yang berada di bawahnya. Loki nyaris ditelan retakan tersebut, namun Kapten Carter berhasil menyelamatkannya. Sayangnya, ketika akan menyelamatkan Queen Hela, Peggy Carter terlambat dan kakak perempuan dari Thor tersebut berakhir dengan lenyap ditelan retakan misterius. Akibat dari insiden tersebut, Peggy Carter dianggap sebagai prajurit yang gagal. Padahal tujuan utama dirinya dipanggil menuju alam semesta ini adalah untuk membantu menghentikan retakan yang dianggap oleh penduduk pada zaman itu sebagai badai yang berbahaya. Atas ketidakmampuannya dalam melindungi sang ratu, Peggy Carter kemudian disalahkan. Thor diangkat menjadi raja yang memimpin menggantikan kepergian Hela, dan dia segera memerintahkan bawahannya untuk menangkap Kapten Carter, lalu kemudian dihukum dan diadili. Selama pelariannya, Peggy Carter berjumpa dengan The Watcher. Entitas kosmik tersebut menyarankan agar Peggy kembali menuju ke tempat asalnya, kembali ke universe tempat dia seharusnya tinggal, bukannya malah terlibat ke dalam permasalahan di dalam alam semesta lain. Peggy lantas berpendapat bahwa semua kekacauan yang sedang terjadi dikarenakan tahun 1600-an dan abad 21 seolah sedang dipadatkan. Masalah yang sedang terjadi bisa diatasi jika Peggy menemukan cara paling efektif untuk memisahkan dua jalinan periode waktu tersebut. Atau jika tidak, alam semesta yang sekarang ditinggalinya bisa hancur tanpa tersisa. Merasa masalah yang Peggy hadapi cukup berat, The Watcher berniat untuk memulangkannya. Terlebih kehancuran sebuah alam semesta adalah hal yang sudah lumrah untuk terjadi, sesuai penglihatan dan pengalaman yang dirasakannya dengan posisi sebagai seorang pemantau jagat raya. Jutaan alam semesta memang ditakdirkan untuk lenyap, dan setiap harinya kejadian seperti itu memang berlangsung. Namun Peggy tetap bersikeras, jika ada permasalahan yang sudah melibatkan dirinya, maka dia akan menyelesaikan masalah tersebut sampai ke akar permasalahannya. Sementara itu di dalam kerajaan, Thor bersama dengan bawahannya terlihat membahas retakan misterius yang semakin kuat dan semakin besar setiap harinya. Sejumlah wilayah telah hancur, di mana Thor menganggap bahwa semua ini disebabkan oleh kedatangan dari Peggy Carter. Namun Scarlet Witch yang dianggap seperti penyihir Marlin merasakan adanya keterlibatan orang lain yang memicu munculnya retakan. Sehingga Peggy Carter bukanlah sosok yang bisa disalahkan, melainkan Peggy adalah sosok yang bisa menjadi kunci untuk keselamatan dunia mereka. But I still believe she is the key to our survival. Nah, orang lain yang dirasakan oleh Scarlet Witch ini dijulukinya sebagai Forerunner, alias seseorang dari masa depan yang dianggap sebagai penjelajah yang sedang tersesat. Seseorang yang tergelincir melalui waktu dan keberadaannya di dunia tersebut menyebabkan keruntuhan jagat raya. A forerunner
who has fallen through time. Sayangnya, Scarlet Witch tidak mampu untuk melacak sosok Forerunner tersebut, sehingga tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Di luar istana, Peggy diam-diam memantau pembicaraan mereka, sehingga dia berencana untuk segera menemukan sosok misterius guna memperbaiki permasalahan di dalam alam semesta tersebut. Peggy kemudian menemui rekan kepercayaannya yang tidak lain adalah Tony Stark versi zaman pencerahan. Wanita itu menceritakan secara lengkap dan membahas mengenai Forerunner yang mana adalah seseorang yang datang dari masa depan sebelum dirinya, dan keberadaannya menyebabkan keruntuhan alam semesta. Peggy bahkan meminta rekannya itu untuk melacak sisa-sisa energi yang tertempel pada tengkorak milik Loki, benda yang sempat terkontaminasi ketika insiden retakan sedang berlangsung. Dan mengingat antara retakan misterius juga Forerunner, keduanya memiliki unsur energi yang sama, maka Peggy meminta bantuan dari Tony untuk kemudian melacak di mana keberadaan dari seseorang yang sedang mereka incar memanfaatkan pancaran energi yang sama. Tony sendiri sangat yakin bisa melacaknya, namun karena pada tahun tersebut arc reaktor belum ditemukan, maka mereka harus mencari sumber kekuatan lain untuk bisa menghidupkan mesinnya. Pilihan kemudian jatuh pada tongkat atau scepter yang dijadikan senjata oleh Thor. Maka dari itu, Peggy harus bisa mendapatkannya untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daya kekuatan. There is one thing rumored to have enough power to propel 1,000 ships. Sementara itu di tempat lain, terlihat Loki yang sedang dalam perjalanan, kemudian dihadang oleh Roger Hood bersama dengan Scott Lang dan juga Bucky. Mereka ingin merampas muatan yang Loki bawa selama perjalanan, untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Peggy kemudian tiba di sana, dan pertemuan tersebut membuat Roger Hood seketika terpana. Pasalnya, Peggy Carter yang dikenalnya sudah lama meninggal, dan hal yang serupa juga terjadi dengan Steve Rogers yang dikenal oleh Peggy Carter. Singkat cerita, keduanya kemudian berpindah menuju pemukiman rahasia. Peggy mengutarakan permintaannya agar Roger Hood mau membantu mencuri tongkat milik Thor. Namun belum selesai mereka berbicara, pasukan yang dikenal sebagai Royal Yellow Jacket kemudian datang untuk melakukan penyerbuan. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Sir Harold the Happy Hogan yang tunduk di bawah perintah rajanya. Pertarungan seru kemudian terjadi, dan dengan kombinasi antara Peggy dan Steve Rogers, mereka bisa mengalahkan pasukan Yellow Jacket yang datang dalam jumlah yang cukup banyak. Sayangnya, Happy Hogan mendatangkan The Destroyer yang terbukti sukses memukul mundur perlawanan dari pihak Peggy Carter. Rencana mendadak kemudian dijalankan, di mana Peggy akan mengulur waktu dengan bertarung melawan The Destroyer. Sementara Roger Hood dan pasukannya diminta untuk mencuri tongkat milik Thor, lalu menemui Tony Stark untuk mengaktifkan mesin khusus. Selama pertarungan, Peggy menyebutkan bahwa di alam semesta berbeda, Happy dan Tony adalah rekan yang sering berjuang bersama. Namun fakta tersebut dianggap menjijikan oleh Happy karena di alam semesta yang dia tinggali, Tony Stark dianggap sebagai seorang ilmuwan gila yang dijauhi oleh banyak orang. Hingga pada akhirnya Peggy menyerah dan berhasil diamankan, lalu dibawa menuju ke dalam istana. Di dalam penjara istana, The Watcher kembali menemui Peggy dan menawarkan untuk membantunya pulang. Hal ini lantaran The Watcher yang peduli dan dia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi mendekati kehancuran suatu realitas. Ditakutkan, meskipun Peggy sudah menemukan Forerunner, alam semesta tersebut tetap hancur, tidak bisa memulihkan dirinya sendiri, atau jagat raya tersebut malah diatur ulang, menyebabkan Peggy terjebak untuk selama-lamanya. Semua kekhawatiran sudah disebutkan, tapi tetap saja Peggy masih bertahan dengan pendirian kuatnya. Dia yakin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan alam semesta tersebut, dan usahanya dalam menemukan Forerunner tinggal sedikit lagi. Setelah berhasil melepaskan diri, Peggy mengetahui ada Bruce Banner yang juga dipenjara di dalam istana tersebut, berdasarkan cerita dari Roger Hood. Dengan menggunakan sedikit akalnya, Peggy berhasil melepaskan Bruce Banner dengan memaksanya berubah menjadi Hulk, memanfaatkan serangan dari pasukan kerajaan. Dengan sedikit usaha, keduanya kemudian berhasil melarikan diri dari istana. Keduanya kemudian sampai di kediaman Tony. Ilmuwan itu berhasil menciptakan mesin khusus yang tidak hanya bisa mendeteksi keberadaan dari Forerunner, tetapi juga bisa memulangkannya menuju alam semesta tempat tinggalnya. Mesin tersebut hanya membutuhkan batu spesial yang terdapat pada senjata milik Thor, untuk kemudian bisa dioperasikan. Bertepatan dengan itu, Roger Hood dan rekannya kemudian datang. Namun mereka hanya bisa mendapatkan perisai milik Peggy tanpa bisa mencuri senjata milik Thor. Tim Avengers era abad pencerahan akhirnya lengkap, sehingga mereka bisa menjalankan rencana selanjutnya. Tidak berselang lama, tim tersebut kemudian menyamar menjadi tamu istana dan mengikuti acara pertemuan antar kalangan bangsawan. Tony dan mesin buatannya mengambil posisi siaga
karena setelah tongkat milik Thor berhasil didapatkan, maka mesin tersebut segera akan diaktifkan. Pertemuan kemudian dimulai, namun retakan kembali muncul, kali ini di dalam istana. Dengan sigap Scarlet Witch berusaha menutup celah tersebut dengan kekuatan sihirnya. Hulk datang sebagai pengalih perhatian, diikuti dengan pasukan Roger Hood yang keluar dari penyamaran. Pada satu titik, Roger Hood berhadapan dengan Happy Hogan dan berhasil merusak bulu indah sebagai hiasan topinya. Tindakan tersebut menyulut emosi dari Happy, merubahnya menjadi monster mengerikan yang dikenal sebagai Freak. Dalam momen tersebut, tentu Roger Hood berada dalam posisi terpojok dengan monster Happy Hogan yang menjadi lawannya. Beruntungnya, ada Hulk yang datang membantu dan menjadi lawan sebanding menggantikan Roger Hood. Sementara itu, Peggy berusaha meyakinkan Thor bahwa dia bisa menyelamatkan alam semestanya. Sayangnya, Thor yang kehilangan Hela menjadi buta. Dia bahkan menyerang dengan pedang vibranium pemberian Raja Wakanda yang disebutnya sebagai All-Father. It's vibranium. Retakan yang muncul semakin kuat, dengan Scarlet Witch yang sekarang tidak kuasa untuk menahan luapan energinya. Bersamaan dengan itu, kedua kubu masih saling serang, memberikan perlawanan untuk mengalahkan lawan masing-masing. Hingga pada akhirnya, Scarlet Witch dan Nick Fury, mereka kompak mengkhianati Thor dan berjuang bersama dengan Peggy, serta rekan satu timnya. Batu hijau yang tidak lain adalah Time Stone, kemudian dipisahkan dari tongkat dan diletakkan tepat pada tempat dalam mesin ciptaan Tony. Tepat sebelum Thor dalam mode murka mendekati Peggy, alat tersebut berhasil diaktifkan dan memberikan semacam senjata berbentuk sarung tangan khusus yang bisa memancarkan energi yang berasal dari Time Stone. Selain menghentikan serangan dari Thor, pancaran energi tersebut juga bisa mendeteksi siapa sosok Forerunner yang ada di sekitar mereka. Dan tanpa diduga, sosok yang selama ini Peggy cari tidak lain adalah Roger Hood alias Steve Rogers. Dari sini semuanya kemudian terungkap. Jadi jauh di masa depan, Steve sempat dikisahkan melawan alien kuat yang berasal dari luar angkasa. Perlawanan yang Steve Rogers berikan mengenai salah satu batu yang Thanos kenakan, tepatnya adalah Time Stone. Dan dari peristiwa tersebutlah, Steve kemudian memindahkan semua orang dari masa depan menuju sebuah alam semesta dengan latar tahun 1602. Tidak hanya itu, ingatan semua orang juga terhapus sehingga tidak ada satupun yang menyadari peristiwa tersebut. Pada akhirnya, fakta itu berhasil meyakinkan Thor yang semula tidak percaya dengan perkataan Peggy. Momen emosional kemudian diperlihatkan, di mana Peggy terpaksa harus memulangkan Steve Rogers menuju ke tempat asalnya dan memisahkan jalinan antar periode waktu yang sempat bertabrakan. Dan sekali lagi, seperti sebuah takdir yang tidak bisa dihindari, Peggy harus berpisah dengan sosok pria yang sangat dicintainya. Tepat setelah Forerunner dipulangkan, semua orang yang berpindah menuju zaman pencerahan kemudian lenyap, menyisakan Peggy seorang, menandakan mereka sudah dipulangkan kembali ke alam semesta tempat tinggalnya. Tidak lama setelah merenungi perpisahannya, Peggy kemudian didatangi oleh Dr. Strange Supreme yang ingin menceritakan sebuah kisah penting kepadanya. Oh, Peg, have I got a story to tell you. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial What If Season 2 episode 8 yang mengisahkan bagaimana jika Avengers dipertemukan pada era tahun 1602. Dalam episode ini, kita kemudian mengetahui bahwa Steve Rogers merupakan karakter penting yang bisa membawa rekan Avengers-nya menuju alam semesta berbeda, hingga nyaris menghancurkan satu alam semesta. Serial What If Season 2 tinggal tersisa satu episode lagi, jadi pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi tiap kali kami memposting video penjelasan alurnya. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.